teman-teman semua, topik hari ini tentang Netflix. Ini sebenarnya agak lucu karena Netflix itu memang mainan baru ya seakan-akan, padahal dia perusahaan yang sudah lebih dari 20 tahun, 25 tahun bahkan berdirinya. Tapi seakan-akan kita pikir itu kayak perusahaan baru. Ini ada buku apa ya, Business Book of the Year tahun 2020. Jadi buku ini buku bisnis terbagus tahun 2020 versi Financial Times. Dan buku ini tentang apa? Buku ini judulnya adalah No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Jadi Netflix dan budaya penemuan ulang. Yang nulis Reed Hastings itu adalah co-founder sama CEO-nya, sama Erin Meyer, itu profesor di Insight Business School. Jadi aku baca bagian belakang bentar. It's time to do things differently. Ini saatnya melakukan hal yang berbeda untuk mempercayai tim Anda, untuk benar-benar brutal, jujur, dan jangan pernah berusaha untuk menyenangkan bos kamu atau atasan kamu. Jadi berikutnya ada, these are some of the ground rules behind a unique cultural experiment. Jadi ini kayak eksperimennya Netflix itu agak-agak seru sih. Kalau saya sharing, nanti ada satu deck yang dikeluarkan oleh Reed Hastings, Netflix Culture Deck. Jadi deck ini dikeluarkan tahun 2009 dan tiba-tiba yang nonton itu lebih dari 20 juta orang dan menggemparkan Silicon Valley. Decknya apa? Aku kirim di kolom chat ya teman-teman kalau mau sempat baca. Itu tentang rahasia dapurnya Netflix. 125 slide, jadi nggak akan saya taruh di sini, tapi kayak silahkan nanti ditonton sendiri. Udah saya taruh di PowerPoint-nya di kolom chat. Slideshare.net read 2001 itu culture-nya Netflix. Ini ramai banget Silicon Valley, heboh karena yang dilakukan Netflix kayak agak-agak beda dengan yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan normal di saat itu. Nah, buku ini menjelaskan versi detailnya dan versi barunya, yaitu 11 tahun kemudian, tahun 2020, dijelaskan di buku ini, Netflix itu seperti apa. Tapi kalau kita mau sebuah storytelling sederhana, ada story di mana Reed Hastings itu sama co-foundernya namanya Mark Randolph, itu pada awal 2000 dia sedang berada di ruang tunggu lantai 27 dari Renaissance Tower di Dallas, Texas. Itu adalah headquarter-nya atau kantor pusatnya Blockbuster, yang saat itu benar-benar kayak mendominasi seluruh home entertainment bisnis gitu, dengan lebih skalanya itu 6 miliar dolar. 6 miliar dolar, kalau 100 juta dolar itu 1,4 triliun, jadi 6 miliar dolar itu dihitung sendiri coba, dengan lebih dari 9.000 cabang di seluruh dunia. Jadi kayak saat itu dia lagi ke kantornya Blockbuster yang punya 9.000 cabang. Nah, CEO-nya Blockbuster namanya John Antioco, itu kayak orang yang terkenal banget, strategis banget, orang cerdas gitu, bener-bener open minded, industri, dan intinya dia orang yang paham banget dunia teknologi dan dunia korporasi lah. Dan menariknya, contrary, di awal tahun 2000 itu yang namanya Netflix itu baru dibikin, baru 2 tahun. Dan yang dia lakukan adalah membuat orang boleh order DVD di website, kemudian dikirim menggunakan pos. Nah, saat itu dia baru punya 100 karyawan dan subscribernya 300.000 member. Kira-kira kalau kita punya 100 karyawan, 300.000 member gitu, omset bisnis kita berapa ya? Atau profitnya berapa deh kira-kira, teman-teman? Ketik di kolom chat, kira-kira kalau
kalian punya 100 karyawan, terus 300.000 customer berbayar, profitnya kira-kira berapa pakai rupiah aja, ngawur aja sebut. Yuk, sebut di kolom chat. Netflix tahun 2000 punya 100 karyawan, punya 300.000 subscriber, member, kira-kira profitnya berapa? Nggak ada yang berani jawab di kolom chat nih. 1 miliar, 3 triliun, Saifullah Mas Helmi 1 miliar, yang lain. Ayo. 90 miliar. 100 miliar. Ayo, yang lain nggak ada brand, yang lain semua ayo. Syntax error. Iya, singkat cerita, Netflix di tahun 2000 itu ruginya 57 juta dolar. Jadi rugi. Ruginya berarti kayak 600 miliaran. Enggak yang lagi untung. Nah, menariknya kalau kayak apa ya? Makanya dia datengin Blockbuster. Kayak mengusulkan ke Blockbuster setelah mediasi berbulan-bulan, ngirim surat berbulan, akhirnya dikasih waktu buat ketemu sama John Antiago, itu CEO-nya Blockbuster. Bagi yang generasi Z mungkin nggak tahu Blockbuster ya, tapi kalau yang generasi X atau Y mungkin masih tahu Blockbuster tuh persewaan DVD terbesar sedunia saat itu. Nah, singkat cerita akhirnya dia ketemu dan jelasin bahwa oh iya Blockbuster itu harus beli Netflix, nanti kita akan bikin blockbuster.com gimana bisa biar bikin konsep streaming dan seterusnya. Terus si Antiago tuh dengerin sambil kayak apa ngangguk-ngangguk, terus tanya berapa Blockbuster harus bayar Netflix. Terus si Reed Hastings CEO-nya ini bilang 50 juta dolar. 50 juta dolar buat akuisisi Netflix total keseluruhan. Nah menariknya itu langsung ditolak, benar-benar tolak mentah-mentah on the spot gitu. Malamnya si Reed Hastings itu benar-benar kayak yang galau, stres, bayangin diketawain oleh 60.000 karyawan Blockbuster gitu. Wah, kenapa harus beli Blockbuster udah punya semuanya, udah jadi yang terbesar di seluruh dunia, kenapa harus beli atau akuisisi perusahaan sekecil Netflix yang lagi merugi kayak gitu. Oke, itu tahun 2000. Singkat cerita, 2 tahun kemudian yang namanya Netflix itu go public. Go public itu IPO, masuk ke pasar bursa saham. Dan skalanya yang namanya Blockbuster masih ratusan kali lipat. Waktu itu 5 miliar dolar, si Netflix baru 50 juta dolar. Apalagi Blockbuster dimiliki oleh Viacom, yang saat itu kayak most valuable media company in the world. Jadi kayak apa ya, media company terbesar di dunia. Nah, yang menarik adalah di tahun 2010 Blockbuster itu mengumumkan kebangkrutannya. Jadi Blockbuster yang perusahaan terbesar di dunia itu mengumumkan kebangkrutannya. Good. Jadi kan jadi menarik. Ketika ditarik ke 2019, dari 9.000 cabang, kira-kira tinggal berapa yang masih tersisa atau bersisa berapa, teman-teman? 9.000 cabangnya Blockbuster seluruh dunia. 2019 masih ada yang tersisa. Sisanya berapa? Sisa 1 cabang, habis 1. Good. Yes. Berakhirnya sisa 1. 1 cabang ini cuma kayak yang di Oregon, di Bend, sebuah kota yang istilahnya tempat berawalnya Blockbuster yang pertama. Cuma buat kenang-kenangan, buat museum. Di tahun yang sama 2019 itu Netflix itu udah kayak yang menang Oscar, dapat achievement, punya lebih dari 200 juta subscriber di 190 negara dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekarang kayak siapa yang nggak kenal Netflix? Mungkin kita di sini ber-80-an orang, 90-an orang ini bisa jadi kayak separuh mungkin langganan Netflix. Nah, Reed Hastings nanya ke dirinya sendiri, ini kok bisa terjadi sih? Apa yang bikin ini terjadi? Kenapa kita bisa ngalahin Blockbuster? Dia juga mikir,
apa yang dimiliki Netflix yang Blockbuster nggak punya. Karena Blockbuster saat itu benar-benar yang punya namanya power, money, fame, brand, people, teknologi, dia kayak punya semuanya gitu. Tapi apa yang bikin Blockbuster kalah gitu, atau apa yang bikin Netflix menang? Apa yang ini pertanyaannya di situ. Saat itu belum jelas, tapi ketika didalamin lagi, dia riset lagi, ternyata ada satu hal yang dimiliki Netflix tapi tidak dimiliki Blockbuster. Jawabannya adalah culture atau budaya. Nah ini basically mirip-mirip banget hampir semua perusahaan besar. Misalnya saya pernah ke Finlandia, ketemu Nokia gitu, saya ke riset si Microsoft dari zaman di India, sekarang Satya Nadella juga orang India, itu mereka mengalami sebuah sindrom di mana ketika memulai itu semi-semi yang namanya inovasi culture, benar-benar kayak belajar terus-menerus, memperbaiki diri, itu terjadi di semua perusahaan itu. Tapi ketika makin gede, birokrasi itu men-take over proses gitu. Jadi kayak semua orang sibuknya dengan birokrasi, hierarki, struktur, SOP, akhirnya jadi rigid, terus akhirnya jadi gagal berinovasi, transform, mengikuti perkembangan zaman. Netflix sendiri berkali-kali berinovasi, sampai istilahnya kalau dulu Blockbuster dia kalau dapat duit paling banyak justru dari keterlambatan atau orang nggak lupa balikin DVD, tapi Netflix kayak kamu boleh minjem bebas gitu, nggak ada keterlambatan, mau minjem lagi yang kemarin balikin dulu, itu kayak hal seperti sederhana. Sampai kalau sekarang kita Netflix udah gila banget, dia sampai bikin semua filmnya sendiri, seriesnya sendiri, dan sekarang masuk ke gaming industry dan seterusnya. Singkat cerita, sahamnya naik ratusan kali lipat, sempat menyentuh angka $500 juga, padahal waktu launching masih $1. Sekarang kalau nggak salah $300. Ya, somehow 300 kali lipat is really good lah, 30.000%. Nah, yang menarik, culture-nya, culture yang seperti apa, budaya yang seperti apa yang ada di Netflix. Aku akan sharing nggak lama lah, kira-kira mungkin 15-20 menit ke depan, terus kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santainya juga nanti tanya jawab atau sharing-sharing tidak harus tentang Netflix-nya, tapi justru kan pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari Netflix, terus apa yang bisa kita praktekin di perusahaan kita. Poinnya lebih ke sana arahnya. Good. Teman-teman semua, kalau disederhanakan, ada lima rumus ajaibnya Netflix, ini kata Reed Hastings-nya sendiri, yang bikin Netflix akhirnya tumbuh kencang banget. Yang pertama, sesuai dengan judul bukunya adalah no rules rules. Jadi no rules rules kira-kira tuh kalau di bahasa Indonesia kan itu peraturan kita itu nggak ada peraturan gitu, nggak ada peraturan di Netflix. Artinya apa? Di sana itu nggak ada peraturan karyawan mau kerjanya gimana, di mana, mau liburannya kapan, berapa lama, bebas. Mau pengeluarannya apa, budgetingnya apa, mau apa belanja apa, beli apa, ngelakuin proyek apa, bebas. Gitu. Nah, ini menarik. Kalau kita perusahaan masih kecil, biasanya masih gampang. Tim kita 30 orang, 50 orang, semua masih kelihatan semua ngapain. Tapi kalau jumlah karyawan kita sudah ratusan atau ribuan, peraturan ini apakah masih bisa dilakukan? Nah, menariknya Netflix juga karyawannya 12.000 orang, dan itu masih bisa dilakukan dengan no rules ini. Peraturannya bahkan kalau mau disebutkan itu cuma satu itu adalah 5 kata. Jadi itu terkenal banget. Netflix itu peraturannya cuma 5 kata. 5 katanya apa? 5 katanya adalah act in Netflix best interest. Artinya kalian harus bertindak untuk kayak act in Netflix best interest. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalian bertindak yang paling pas untuk Netflix. Nah, ini konsepnya mirip sama Sam Costel, Ricardo Semler, di mana dia itu gini contoh, kalau kita ada namanya perjalanan dinas di kantor.
Misalnya kantor kita di Jakarta, orang mau perjalanan dinas ke Surabaya, terus kayak kamu mau pakai pesawat apa, nginep di hotel mana, nanti di sana pakai taksi atau pakai gokar atau apa, itu kan kayak kita ngecek semua hal itu gitu, mau restorannya di mana, ngajak kliennya, budget restorannya berapa, kan ada hal-hal yang diskusi kayak gitu yang biasanya dilakukan oleh orang yang mau ngeluarin budget sama orang keuangan. Tapi kalau di Netflix bebas gitu. Kalau sederhananya, kalau kamu nggak percaya kepada orang tersebut untuk milih mau makan di mana atau milih tinggal di hotel mana, ngapain kamu percayain dia untuk bawa nama perusahaanmu untuk deal-dealan sama orang, supplier, sama customer di luar kota itu menurutku agak keren sih. Jadi kalau kita nggak percaya dia untuk ngomongin milih tempat makan, kok kita bisa percayain dia untuk negosiasi perusahaan kita, atau ketemu supplier, atau ketemu klien, atau ketemu orang penting mewakili perusahaan kita, itu kan ya, oh bener juga. Jadi peraturan di Netflix sederhananya kita act in Netflix best interest. Jadi biasanya kalau orang mau, aku mau bikin project ini, aku mau bikin film ini, aku mau ekspansi ke situ, itu biasanya adalah boleh, boleh, dan boleh. Nah, menariknya kenapa bisa gitu? Karena di Netflix, aku nanya dulu, ada dua jenis tipe perusahaan. Yang satu adalah perusahaan yang diisi dengan profesional-profesional yang ada corporate atau struktur. Yang satu adalah perusahaan yang diisi dengan sistem kekeluargaan, di mana semua orang one big family, kita adalah loyalitas tanpa batas gitu kan. Kira-kira teman-teman berpikir kira-kira sederhana, aku diskusi singkat. Kira-kira lebih bagus apa karyawan perusahaan dibentuk menjadi sebuah keluarga besar atau menjadi seorang tim profesional? Coba ya jawab. Yang jawab keluarga siapa, yang jawab profesional siapa? Silakan. Coba. Keluarga, Bu Erni, Fiona keluarga. Pak Putih menjadi keluarga, Pak Sukriyadin tim profesional, Farhan profesional. Profesional kekeluargaan bukan dan ya. Profesional militan, Pak Hari keluarga, Mbak Vivi keluarga. Yo, siapa lagi? Menarik. Ya, keluarga. Bukan pilihan, bukan itu gamenya. Atau kalau kalau gitu ya benar sih Dan ya. Tapi menariknya, Reed Hastings ini lumayan kontroversial dan dia punya alasannya. Reed Hastings tuh kalau bagi yang baru datang itu adalah CEO-nya Netflix. Dia berkata bahwa dia tidak mau membangun karyawannya, employee-nya itu dengan rasa kekeluargaan dan juga nggak pengen kayak profesional. Dia milih jalur tengah, yaitu dia bangun karyawannya itu seperti tim olahraga. Oke, pelan-pelan ya. Tim olahraga ini jarang kita dengar bahwa bangun karyawan, bangun apa ya? Bangun tim di kantor seperti tim olahraga. Misalnya tim sepak bola atau tim basket atau tim, iya pilihannya nggak ada olahraga ya. Cuma maksudku kita selama ini sering dengernya tadi mau profesional atau kekeluargaan, profesional kekeluargaan gitu. Nah sekarang ternyata Reed Hastings dia tumbuh dengan membangun timnya seperti tim olahraga. Nah gini konsepnya. Kalau kekeluargaan ini biasanya selalu identik dengan namanya loyalitas. Dan kalau kita udah ngomong keluarga, kita mau ngeluarin keluarga kan nggak enak gitu. Orang dia udah loyal kan. Dan kita bangun ngomongin sport. Dan akhirnya nanti kalau misalnya dikeluarin itu jadi kayak masa keluarga ngeluarin gitu. Oh kamu nggak tahu apa ya? Nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih, nggak sadar bahwa dulu aku ikut bangun. Itu kayak hawanya baperan banget kata dia. Ini kata dia bukan, aku belum cerita menurutku dulu. Tapi ini kata Reed Hastings karena kita lagi bedah Netflix. Nah, kalau kita bangun karyawan seperti tim olahraga, artinya yang dilihat ya memang performa.
Dan juga cara kerja dari konsep sebagai tim, apakah dia bisa melengkapi tim atau enggak. Kalau misalnya semua orang jadi penyerang, ngegolin 10, tapi nggak ada kiper kita, back kita jelek, kegolan 11, ya rugi, kita kalah kan. 10, ngegolin 10, kegolan 11. Nah ini di konsepnya Reed Hastings adalah kita tim olahraga, gitu. Artinya semua harus perform, semua harus saling membantu. Dan kalau tim atletik itu misalnya olimpiade, ya memang kalau dia nggak masuk top list, misalnya kalau larinya nggak tercepat ya harus di-cut karena dia nggak mungkin menang gitu. Karena kita kan gamenya lagi balapan lari cepet-cepetan gitu loh. Dan semua no hard feeling karena memang tahu bahwa kita temenan kayak orang-orang atlet yang contoh misalnya sepak bola. Ya sepak bola mau nggak mau yang namanya yang main di lapangan 11 orang, cadangannya misalnya 10 orang. Kita nggak bisa punya tim 30 atau 40 orang, jatah kuotanya 20 orang. Akhirnya bagus-bagusan kan. Yang paling fit siapa, yang paling jago gocek bola siapa, yang paling jago kiper siapa. Gitu. Artinya itu adalah sebuah konsep yang menarik sih ketika dia memperlakukan semua karyawannya seperti tim sport. Artinya goalnya jelas, siapa yang terbaik ya dia yang ngelakuin itu. Kalau dia nggak terbaik ya ketika di-cut karena nggak terbaik, jadi kayak bener-bener performance base-nya menarik. Di sini dia juga sama, konsepnya dia selalu gaji orang dengan gaji paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding industri sejenis atau kompetitornya. Bahkan kalau misalnya karyawannya ada yang misalnya dan nyuruh karyawannya untuk melamar di perusahaan kompetitor is okay. Nanti kalau kamu diterima di perusahaan kompetitor dengan gaji lebih tinggi, misalnya let's say gajiku 50 juta sebulan. Terus dia kayak melamar di HBO atau Disney Plus, itu dia ditawarin 80 juta sebulan. Nah, nanti terserah aku bisa kayak oke, aku imbangin deh, aku 80 juta juga. Atau ya udah kamu ke sana aja nggak apa-apa. Jadi dia mainnya bener-bener kayak tim olahraga gitu, kayak kalau kita di sepak bola atau di basket kan orang pemain pindah klub, Ronaldo dari Real Madrid pindah ke Juventus, dari Juventus pindah ke Manchester United, ya is okay gitu, kayak bener-bener performa sama juga dia mungkin ngejar karir. Jadi kayak basically ngomonginnya tidak jadi masalah. Nah, pertanyaan bagus Mas Supriyaden, tidak menyebabkan masalah internal dalam tim kah? Nah, menariknya justru karena dia bikin namanya klub elit, jadi terkenal banget Netflix itu orang-orangnya super elit, super keren. Karena konsepnya si Reed Hastings, aku mending gaji satu orang 2-3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding kompetitor, tapi orang ini bisa perform kayak ngalahin 10, 20, 30 karyawan sekaligus gitu. Jadi dia kayak poinnya isinya orang-orang yang terbaik semua goal dia. Jadi artinya dia selalu jelasin di Netflix itu ada orang yang bikin campaign nasional cuma bertiga berempat orang, dan itu jauh lebih efektif dibanding kita punya tim 30-40 orang yang biasa aja. Jadi sebenarnya di sana tingkat loyalitasnya pun akhirnya tinggi karena nanti ada di poin nomor 5 Pak Sukriyadin aku jelasin ya. Poin kita baru nomor 1 nih, ada 5 poin kenapa Netflix bisa tumbuh secara eksponensial dari cara dia membangun culture. Culture pertama tadi adalah no rules atau satu peraturannya cuma satu, act in Netflix best interest. Itu dulu ya. Nanti diingetin nomor 5 poin jawaban. Oke, itu poin nomor 1. Poin nomor 2 apa? Poin nomor 2 dia bilang a global company needs global culture. Jadi yang dia lakukan, dia itu culture-nya mengglobal. Dia buka kantor di banyak negara, dia meng-hire semua jenis, bukan semua jenis ya, semua orang berbagai orang dari berbagai background. Jadi kalau kan ada banyak perusahaan juga yang dalam tanda kutip sara atau rasis atau kayak kita cuma nge-hire yang agamanya A atau yang berasa yang lulusan misalnya ITB gitu atau UI gitu. Kalau enggak gitu enggak. Kalau di sini malah dia benar-benar global culture, global people, inclusivity-nya luar biasa. Nah, ini juga jadi salah satu kemajuan dia karena dia bisa menganalisis benar-benar membernya dia atau subscribernya dia based on
daerahnya masing-masing. Ini kalau contoh sederhana, ada contoh dari sebuah perusahaan Amerika lawan perusahaan Jepang, nggak usah sebut mereknya, tapi ini adalah perusahaan traktor Amerika sama perusahaan traktor dari Jepang. Mereka masuk ke Indonesia, alat berat lah. Yang dari Amerika, dia cuma kayak fokus di jualan gitu. Tapi yang di Jepang, dia bisa memahami apa sih yang dibutuhkan orang-orang Indonesia. Contoh, orang-orang Indonesia itu lebih kecil dibanding orang Amerika. Jadi setirnya, kursinya segala macam nggak perlu terlalu gede. Terus dia, di Indonesia itu nggak ada musim dingin. Kalau musim-musim Amerika masih ada heater pemanasnya. Di sini nggak butuh pemanas kayak gitu. Karena dia kayak tahu lokalnya itu. Jadi Netflix salah satu kelebihannya adalah dia memahami banget yang namanya market lokal. Jadi kalau mungkin orang-orang Indonesia nontonnya drakor gitu, tapi kalau mungkin orang Spanyol nontonnya beda gitu, orang Jepang nontonnya beda lagi, itu menarik. Kayak misalnya saya waktu tinggal di Inggris, itu semua rekomendasinya memang beda ketika misalnya di Dubai, waktu ke Indonesia beda lagi. Basically, itu benar-benar disesuaikan lah, benar-benar kayak seakan-akan tuh istilahnya ya, kalau ini saya pernah ngekspor Indomie juga tuh, yang namanya orang Afrika, orang Nigeria itu benar-benar bangga, ribut gitu bahwa Indomie itu produk asli Nigeria gitu. Sampai segitunya loh, bahwa mereka tuh nggak terima kalau dibilang Indomie itu dari Indonesia, karena mereka yang merasa Indomie pabriknya di sana, packagingnya gitu, dari dia lahir udah ada Indomie. Jadi itu menurutku adalah salah satu konsep marketing yang keren banget. Berhasil artinya bikin orang ngerasa bahwa ini produknya dia gitu, walaupun itu contoh. Nomor 2, dia menggunakan global company need global culture. Jadi culture dia bukan culture terpusat di Amerika, tapi benar-benar disesuaikan dengan demografinya, apalagi dia sudah di 190 negara dengan 200 juta customernya. Jadi feedbacknya cepat banget, semua dikasih kebebasan tadi, dari feedback yang didapat dari lapangan, interaksi dengan customer, demand dari masyarakat, komplain, kritik, itu bisa diselesaikan dari versi lokalnya, nggak perlu dibawa ke level global. Itu poin menarik. Berikutnya adalah nomor 3. Nah, ini menarik nih. Nomor 3 itu adalah, jadi gini, Reed Hastings pernah ngalamin sebuah kejadian di mana dia waktu itu shifting. Waktu itu kan yang namanya Netflix di awal adalah nyewain DVD. Terus dia pindah ke streaming. Dan dia agak ekstrim tuh, pindah ke streamingnya semi-semi maksa, nyiksa, kamu harus pindah, yang ini DVD-nya dimahalin, kalau nggak pindah nanti, pokoknya kayak semi-semi ngancem membernya lah, bahwa harus pindah secepat mungkin ke streaming. Dan ternyata, akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah keputusan yang salah. Bahwa shifting terlalu cepat ini tidak bagus untuk bisnisnya lah. Itu salah satu kesalahan terbesar dia memimpin Netflix. Terus kemudian dia, setelah dia tahu bahwa ini salah, dia menyadari satu hal, bahwa sebenarnya timnya, direksinya, atau jajaran manajemen eksekutifnya, mereka semua udah tahu itu kebijakan atau keputusan yang salah. Tapi karena nggak berani untuk nyampein, atau nggak enak mau nyampein, atau takut konfrontasi sama bos, itu kayak akhirnya semi-semi yang istilahnya tidak terjadilah yang disampaikan itu. Akhirnya tetap dilakukan strateginya dan terbukti salah. Nah, sejak itu dia membuat sebuah culture baru. Culture-nya namanya disagree openly and move forward with candor. Nah, ini konsepnya gini kira-kira. Wah, ini di Indonesia juga seru nih. Termasuk apalagi saya mayoritas tim kantor ada di Jogja. Budaya Jogja itu berbeda sama budaya misalnya Medan atau Jakarta. Di sini diajarkan timnya untuk kalau nggak setuju diomongin aja. Mau brutal omongin aja gitu. Mau ribut debat aja gitu.
itu jauh lebih bagus dibanding kamu nggak setuju tapi diem. Wah, itu akhirnya sekian tahun kemudian itu sudah jadi budaya mendarah daging. Debat-debat ide, debat-debat nggak setuju, debat-debat itu terjadi dan akhirnya mereka bisa kayak tahu semua isi kepala orang dengan bagus. Nah, konsep ini sama kayak bangun tim apa namanya olahraga tadi, bahwa yang namanya coach itu kan bisa yang kayak kalau atlet misalnya dia lari, oh enggak lari lagi 1 kilometer lagi, atau misalnya angkat beban 5 kali lagi, 6 atau 10 kali lagi itu di push gitu. Nah, ini konsep ini juga sama. Kalau dia ke karyawannya itu kayak ngelatih mereka seperti atlet olahraga yang kamu bisa lebih bagus, kamu harusnya gini, itu kayak semi-semi brutal. Tapi menariknya, brutality ini disebutnya sebagai sebuah konsep constructive base untuk memperbaiki suatu ide, konsep, rencana, ataupun kegiatan project planning. Itu benar-benar bagus banget untuk bisa mendapatkan ide atau planning terbaik karena semua orang, tapi menariknya semua orang udah paham bahwa kalau nggak setuju itu untuk intensinya positif. Nah, ini yang diajarkan. Jadi ribut itu semua intensinya positif. Untuk apa? Poin nomor 1 tadi, in Netflix best interest. Jadi untuk untuk yang terbaik bagi Netflix, semua orang bisa ribut. Tapi semua orang kayak ributnya agar Netflix-nya jadi yang terbaik, agar Netflix-nya dapat sesuatu yang terbaik gitu. Jadi kayak diajarin orang untuk ribut dan habis ribut ya udah selesai. Kita ribut cuma untuk hal A tadi, bukan untuk semua hal, bukan untuk personal, cuma untuk hal A tadi. Nah, konsepnya di sini biasanya adalah kalau di sebuah kantor, biasanya ide yang paling dihargai adalah ide atasan, ide bos, ide owner, ide CEO. Dan biasanya, atau bukan biasanya ya, belum tentu kan ide yang bos, owner, CEO ini yang terbaik. Tapi yang lain karena nggak enak, nggak ngomong, akhirnya perusahaan jatuh. Ini yang di sini disebut bahwa kita bisa terus berinovasi, kita bisa terus mereinventing diri karena semua ide bisa di-challenge oleh semua orang. Bahkan si Reed Hastings pun kayak sering banget dia punya sebuah ritual ke orang-orang bebas nulis gini istilahnya, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian menjadi CEO Netflix. Jadi semua orang disuruh nulis, oh kalau aku jadi CEO Netflix apa makan siang gitu, sampai hal-hal yang Excel kita harus masuk ke video game gitu. Semua orang di challenge untuk kalau kalian jadi CEO apa yang bisa kalian lakukan lebih baik dibanding aku gitu. Itu pun dia men-challenge diri sendiri. Jadi dia kayak senang banget dapat kritikan karena mentalnya udah paham bahwa yang namanya kritik yang disampaikan oleh orang-orang yang tepat ini karena timnya orang yang terbaik itu akan bikin sebuah perkembangan pertumbuhan yang luar biasa bagus. Oke, gila, kalau udah hampir 1 jam ya. Poin nomor 3 adalah disagree openly and move forward with candor. Sekarang poin nomor 4. Nomor 4 adalah inspire, don't manage. Jadi di sini gamenya dia adalah menginspirasi timnya, nggak pernah nge-manage. Karena dia paham bahwa tim terbaik itu sebenarnya nggak perlu di-manage. Kalau teman-teman baca one of the best book ya namanya Drive karya Dan Pink, The Surprising Truth That Drive Human Motivation, itu kayak ngajarin bahwa orang-orang terbaik itu nggak perlu diatur sama sekali. Mereka udah tahu dan mereka jauh lebih senang untuk punya otonomi, menjalankan cara menjalaninya, cara mencapai tujuannya mereka udah bisa nemuin jalannya sendiri. Tentu ini balik lagi ke poin awal tadi bahwa yang dicari adalah orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik nggak perlu di-manage, dia cuma kayak ditunjukin goalnya apa, didiemin itu biasanya sudah terjadi atau tercapai. Dan dia punya sistemnya yang namanya evaluation itu adalah peer-to-peer. Jadi kalau satu tim, ya kayak tim olahraga gitu, kalau tim basket, semua orang langsung kerasa lah kalau dia ternyata nggak bisa ngeblok atau dia nggak bisa nge-shoot, itu langsung kelihatan. Nggak bisa nggak kelihatan kalau kita pakai skor yang sangat jelas gitu. Jadi game dia adalah cuma inspiring, gimana menginspirasi orang, inspirasi orang. Jadi semua orang kepus akhirnya sekarang Netflix the biggest movie streaming in the world, menang Oscar berkali-kali dan kenceng banget pertumbuhannya. Si Reed Hastings juga sudah jadi bilioner. Bilioner tuh miliaran dolar kekayaannya. Good. Poin terakhir adalah open
the books, share the information broadly. Jadi kalau perusahaan publik itu kan ada hal-hal perusahaan publik, ada perusahaan yang sudah IPO, yang udah sahamnya dijual ke publik, udah go public ya. Itu ada informasi-informasi yang boleh di-share, ada yang nggak boleh di-share, ada yang nggak boleh sampai bocor, karena itu hitungannya nanti insider trading, bocorin informasi perusahaan yang bisa mempengaruhi harga saham. Nah, si Reed Hastings ini ditanya menarik, gimana kamu? Informasi misalnya laporan quarterly, 3 bulanan sekali ada laporan, itu kamu sharing nggak ke anak-anak, ke karyawan, atau kamu jaga informasinya? Di perusahaan sebelumnya, dia benar-benar kayak menjaga semua informasi, siapa yang boleh tahu, siapa yang nggak boleh tahu, yang ini rahasia, yang ini, dan seterusnya. Tapi dia belajar banyak bahwa itu ternyata nggak bagus, justru malah, oke, di short term kita punya rahasia, tapi di long term yang ngomongin, trust level, ngomongin orang ngerasa dilibatkan atau enggak, dipercaya atau enggak, dia anggap menjadi bagian tim atau tidak, itu jadi kayak banyak hal yang rusak. Nah, itu kayak contoh gini, ada peraturan di kantor kita nggak boleh saling ngobrol gaji gitu kan. Aku sering nemuin banyak sekali orang ngomongin kayak gini. Atau kita kayak nggak pengen ngasih tahu karyawan profit kita berapa, takut dia minta naik gaji atau minta bonus lebih. Menariknya, aku nggak tahu ya, tapi diskusi sama beberapa orang itu, termasuk di tempatku sendiri, dulu aku juga pernah mempraktekin seperti itu. Walaupun udah kita tulis di peraturan, udah tanda tangan kontrak, aku yakin 100% dan ini terbukti, terkonfirmasi, sesama anak-anak itu pada ngobrol sendiri kok di belakang. Mereka saling tahu, saling nanya, saling bahas. Di depan seakan-akan semua baik-baik saja, padahal di belakang dibahas banyak sekali. Nah, yang menarik, yang berbahaya adalah justru informasi-informasi yang datangnya bisa dari mana-mana, dari sumber yang kita nggak tahu itu benar atau enggak, atau misalnya gini, kalau aku ngomong ke Mas Dani, terus Mas Dani ngomong ke Mas Diki ngomong ke Mbak Yulia, itu aja udah bisa beda informasinya dibanding aku ngomong sama Mbak Yulia langsung. Nah, ini kayak banyak sekali informasi perusahaan yang kalau kita perusahaan yang misalnya udah lebih dari 100 orang, 50 orang deh, itu udah kayak bahaya banget informasi-informasi yang lewat orang kedua, ketiga, keempat. Akhirnya Reed Hastings di Netflix ini bikin sebuah sistem yang ya udah semua dibuka aja, nggak ada ditutupin apapun, semuanya dibuka. Artinya semua informasi bisa diakses oleh siapapun, kapanpun. Jadi nggak bisa lagi ada asumsi atau misinformasi. Dan dia harapannya bahkan informasi yang beredar pengen dapat masukan kan, pengen dapat kritik, karena dia senang banget dengan konstruktif kritik atau konstruktif feedback atau saran yang positif. Jadi menurut saya itu lucu sih yang dilakukan oleh Reed Hastings. Sebenarnya banyak ya teman-teman, kalau bisa baca sekilas yang saya sharing tadi, tapi ini 2009 ya by the way, culture yang aku sharing lagi ya. Ini culture 2009, 125 halaman. Culture yang baru adalah di jobsnetflix.com/culture, ini yang terbaru, tapi yang lebih detail ada